Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mereview alat pelamir atau alat untuk mengaji di tembok ya. Sekaligus menjawab dari pertanyaan viewers atau teman kita yang kemarin sempat bertanya untuk pengerjaan pemelamiran tembok atau pengajian putih antara roskam T yang baja dengan roskam T yang stainless itu kalau dipakai enak yang mana? Di video saya yang kemarin ini juga teman-teman banyak yang bertanya tentang roskam T yang kita pakai. Dan untuk roskam T stainless yang saya pegang ini masih baru ya teman-teman, masih ada barcode-nya. Dan untuk roskam stainless yang saya pegang ini lumayan ringan ya untuk bebannya ini, lain dengan yang hitam yang baja ini. Yang ini agak berat ya teman-teman dibanding yang stainless tadi. Dan untuk pengerjaannya saya biasa mempergunakan roskam T yang baja ini ya. Tapi yang ini masih agak kelihatan baru ya karena jarang sekali saya pergunakan, dan untuk platnya itu masih berwarna hitam atau masih berwarna biru tua, dan untuk platnya masih kelihatan utuh ya teman-teman. Dan untuk pegangannya ini mungkin sudah terbiasa atau gimana ya. Untuk melakukan setiap pengerjaan pemelamiran di temboknya itu kita atau saya selalu menggunakan roskam T yang baja, karena untuk bebannya atau beratnya itu menurut saya pribadi lebih suka atau lebih nyaman menggunakan roskam T yang baja, dan ini yang sudah sering saya gunakan. Dan untuk roskam T yang sudah sering saya gunakan ini warna platnya itu hampir mirip dengan stainless ya, sudah warnanya putih. Dan ini yang satunya lagi ya untuk yang Stanley ini, dan di bawahnya lagi ada ini kecil ukurannya 30 cm ya. Ini saya tidak tahu ya ini mereknya apa, tapi hampir mirip dengan Ansa ya. Untuk pegangannya itu warna hitam dan juga keras, tapi ini agak tipis ya teman-teman dibanding yang Asa tadi. Kalau yang Ansa tadi itu gimana ya, kalau di tangan kita itu mungkin sudah terbiasa jadi pas gitu ya. Tapi kalau merek yang Ansa ini pegangannya agak tebal ya dibanding yang ini, karena ini agak tipis ya, tapi oke juga lah kalau kita pergunakan. Dan untuk pegangannya roskam T stainless atau roskam T baja ini teman-teman bisa membedakan sendiri ya. Kalau untuk roskam yang stainless ini sedikit agak ramping atau seksi ya. Kalau yang roskam baja itu sedikit agak gemuk ya. Jadi kalau menurut saya pribadi itu saya lebih suka menggunakan yang roskam T yang baja ya teman-teman. Karena setiap individu itu pasti punya pandangan masing-masing ya, dan punya kebiasaan masing-masing. Intinya untuk produk ini sama-sama bagus ya teman-teman, tergantung kita para pemakai ini suka yang mana. Dan untuk harganya sendiri ini lebih mahal yang roskam T baja ya teman-teman dibanding yang roskam stainless ini, karena untuk tingkat kualitas awetnya itu saya pikir dan menurut dari pengalaman saya itu lebih awet yang baja ya tentunya. Karena yang stainless itu biasanya mudah haus ya bagian di platnya. Untuk roskam T yang biasa saya pergunakan ini sudah agak lama sekali ya teman-teman, sudah kira-kira itu kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Jadi warnanya itu agak sudah warna putih ya untuk bagian pegangannya. Dan menurut saya pribadi itu saya lebih suka menggunakan roskam T yang baja dibanding roskam T yang stainless. Intinya untuk keduanya ini sama-sama bagus ya, dan kembali lagi ke pilihan teman masing-masing suka yang mana antara roskam T yang baja dengan roskam T yang stainless. Bagi teman-temanku yang baru mampir jangan lupa di like dan di subscribe ya, agar silaturahim kita selalu tetap terjaga, dan saya doakan agar teman-teman selalu sehat, diberkahi dengan kesuksesan, amin. Dan mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya teman-teman, dan apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf dalam penjelasan ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.